maupun secara eksternal. Tadi Pak Presiden sudah berkenan untuk kita terkait dengan masalah internal kita. Dan tentu juga bagi kita, bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tentu makin lama makin berkembang, dan ini harus kita sikapi dengan baik. Bapak Presiden, saya mencoba untuk mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian melihat keberadaan dari apa yang kita sebut sebagai Majelis Dayak Nasional. Majelis Adat Dayak Nasional ini terbentuk pada tahun 2006 di saat musyawarah nasional yang diadakan di Pontianak, yang pada saat itu kita berikan nama Musyawarah Dewan Adat Dayak se-Kalimantan. Nah, kemudian pada saat itu salah satu putusan yang sangat penting adalah membentuk organisasi suku Dayak yang bersifat dan dengan cakupan nasional, regional, dan internasional, di mana pimpinan organisasi pada saat itu masih disebut sebagai ketua umum, bukan presiden. Dan kemudian perubahan nomenklatur ini dari ketua umum berubah menjadi presiden, yaitu pada saat tahun 2008, yaitu pada saat diadakan rapat kerja pertama. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada saat itu kita sudah menyepakati bahwa siapapun yang nanti akan menjadi pimpinan di Majelis Adat Dayak Nasional tidak melalui pemungutan suara. Tidak pernah kita mencita-citakan adanya voting. Karena apa? Karena pada saat itu keinginan kita bersama adalah adanya kesatuan, adanya persatuan sesama suku Dayak. Nah, Pak Presiden, Ibu dan Bapak-bapak sekalian, kalau kita memperhatikan secara lebih cermat kesejarahan, MADN ini adalah merupakan puncak dari seluruh organisasi yang mengatasnamakan suku Dayak, baik dia secara nasional maupun regional dan juga secara internasional. Dan MADN ini adalah sebuah lembaga yang tertinggi, makanya disebut sebagai majelis, sebagai lembaga tertinggi dari segala hierarki di semua lembaga dan organisasi dari suku Dayak. MADN ini didirikan dengan tujuan pertama adalah mengkoordinasikan, kedua adalah mensinergikan, dan berikutnya di samping membina juga melakukan supervisi. Nah, dari keberadaan seluruh lembaga-lembaga adat dan semua organisasi suku Dayak dimanapun berada, termasuk yang berada di luar negeri. Karena pada saat itu kita sudah membentuk di Amsterdam, kita sudah membentuk di Los Angeles, dan kita membentuk di Singapura, dan kemudian ada satu lagi di saya lupa satu tempat lagi.
Nah, kemudian MADN ini adalah sebuah organisasi besar dari suku Dayak yang berlingkup nasional dan internasional. Dan MADN adalah sebagai salah satu wadah kita suku Dayak. Sekali lagi saya katakan, sebagai satu-satunya wadah dari kita suku Dayak dalam rangka untuk kita berhimpun, untuk kita bersekutu, untuk kita bersinergi di dalam rangka untuk melindungi, memberdayakan seluruh suku Dayak dimanapun berada. Nah, MADN ini, Majelis Adat Dayak Nasional ini diharapkan agar mampu menjadi suluh, mampu memajukan dan kesejahteraan, dan kemudian juga untuk mencerdaskan seluruh suku Dayak dimanapun berada. Nah, selain itu, Majelis Adat Dayak Nasional juga diharapkan untuk mampu guna bergerak dalam segala bidang, baik itu di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang kesehatan, termasuk diantaranya adalah bidang pendidikan. Nah, kesemuanya ini pada akhirnya tiada lain adalah di dalam rangka untuk memajukan dan kemudian mencerdaskan, mensejahterakan kehidupan seluruh warga suku Dayak dimanapun berada. Nah, Bapak Presiden, Ibu dan Bapak-bapak sekalian yang saya hormati,